Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Back to again, masih bersama saya Erjinata kembali dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Tentunya dari jantung Kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Dan rekan Raul, semua pendengar setia kami, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Dan alhamdulillah kembali lagi kita mengudara di 105 Rawakan dalam program kajian Ramadan. Kali ini kita juga sudah berada di 25 Ramadan 1447 Hijriah atau bertepatan hari ini di edisi 15 Maret 2026. Dan memang hari kemenangan sudah semakin di depan mata. Dan tentunya ini masih dari kolaborasi dari Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Padang Sidimpuan bersama Wanapai Perakam 1 bulan penuh dari 1 Ramadan kemarin sampai di tanggal 25 Ramadan ini. Kurang lebih masih ada 5 episode lagi nih untuk rekan Raul semuanya. Jadi tetap stay tune terus ya. Dan rekan Raul, untuk edisi kali ini kita akan mengangkat tema yang menarik untuk kita semua dibahas dari formasi 13 waktu Indonesia Barat walaupun kelewat sedikit sampai nanti di 14 waktu Indonesia Barat dengan tema menjadikan ilmu sebagai jalan ibadah. Dan untuk membahas tema ini kita juga sudah hadir narasumber di studio kita, ada Ibu Nikmasari Hasibuan, Magister Pendidikan yang juga merupakan Ketua PDNA Kota Padang Sidimpuan. Yang insya Allah selama beberapa waktu ke depan kita akan bersama-sama menyimak kajian yang bermanfaat ini. Dan tentu saja rekan Rau juga ikut berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon di 0822 99996105. Ingat, hanya hubungi dari via chat WhatsApp dan juga SMS. Via call kita belum terima untuk siang hari ini. Dan untuk narasumber kita, coba kita sapa dulu di siang hari ini ya. Ini menarik sekali tema kita di siang hari ini. Assalamualaikum dan selamat siang untuk Ibu Nikma. Apa kabar siang hari ini? Selamat siang, Kak. Ya. Kabarnya Kabarnya masih sehat tentu ya. Kalau nggak sehat nggak mungkin mengudara begitu. Oke, merancak dari tema kita nih ya, Ibu Nikma saya panggil Ibu kali ya. ya. Betul. Ini kan kita menjadikan ilmu sebagai jalan ibadah. Ini tema yang sebenarnya jarang disinggung dari kajian Ramadan kemarin kalau saya cek and recheck ya. Ini menjadi suatu yang menarik, pendekatan yang menarik menurut saya apalagi edisi bulan Ramadan ini. Nah, dari Ibu Nikma mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu nih. Kira-kira pengantar sebelum nanti kita menuju bincang-bincang yang berlanjut, begitu juga dengan pendengar kita. Silakan untuk Ibu Nikma. Baik, terima kasih kepada Jinanda ya. Iya, betul sekali. Oke. Baik, kenapa mengambil ya tentang menjadikan ilmu sebagai jalan ibadah? Betul. Jujur saja ya, kita latar belakangnya memang sebagai pendidik ya. Oke. Nah, kebetulan itu kan seorang pendidik di Universitas Muhammadiyah Pusaka. Oke. Hanya pas dikasih materi tentang di sini untuk bingung juga mau bawakan apa sebenarnya. Subhanallah. Terakhirnya ya udahlah kita pilih yang sesuai background kita. ya. Dan mungkin pendengar juga itu di rumah juga termasuk kan pendidik, juga termasuk Betul sekali. Udah sekalian saja lah, apalagi anak-anak SD, SMP, SMA kali ini ya, mereka juga aktif ya bulan puasa ini. Betul sekali. Ya, Baik, oke, itu jadi sedikit gambaran yang terkenal semuanya tema yang diangkat secara lebih baik. Mungkin boleh langsung dibuka dan dipaparkan untuk Ibu Nikma sebelum nanti kita coba interaktif dengan seluruh pendengar juga. Silakan. Terima kasih ya Dinanda ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur waddin wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat bertemu walaupun via mengudara kali ini. Betul. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau sebagai uswatun hasanah bagi kita dalam mengarungi kehidupan dunia. Baik, rekan Raw FM dimanapun berada, semoga aktivitasnya tetap baik kali ini juga siang hari ini walaupun sedikit agak panas ya. Oke. Baik, langsung saja untuk materi kita sebenarnya menjadikan ilmu sebagai jalan ibadah. Ini tidak namanya maksud menggurui, hanya saja saling mengingatkan kembali kepada diri sendiri khususnya beserta rekan Raw
dimanapun berada. Dalam Islam, menuntut ilmu bukan sekedar aktivitas intelektual, tetapi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu menjadi sasaran untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amal serta membawa manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, seorang muslim diperintahkan untuk menjadikan proses mencari ilmu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 itu, dan kira-kira artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menjadikan ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan jadikan salah satu jalan meningkatkan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Sebagaimana hadis Rasulullah itu, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa aktivitas belajar memiliki nilai ibadah. Apabila dilakukan dengan niat yang benar, ilmu tidak hanya bermanfaat ini, tapi juga menjadi bekal akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki amal manusia. Tanpa ilmu, ibadah dapat dilakukan dengan cara yang sangat rumit. Kunci menjadikan ilmu sebagai ibadah itu agar bagaimanapun dia menuntut ilmu bernilai ibadah, hal pertama yang harus diperbaiki adalah niat. Niat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka oleh karena itu, niat menuntut ilmu seharusnya diarahkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kebodohan diri sendiri, memberi manfaat kepada orang lain, menghidupkan ajaran Islam dalam. Selanjutnya, rekan Raul dimanapun berada, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan bahwa niat yang benar akan menjadikan aktivitas belajar sebagai ibadah yang bernilai pahala besar. Ilmu yang diamalkan sebagai bentuk ibadah, ilmu tidak cukup hanya dipelajari, tetapi harus diamalkan. Dalam Islam, ilmu tanpa amal tidak memiliki nilai yang sempurna. Allah berfirman dalam Quran surah As-Sad, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Maka para ulama juga menyatakan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dalam kehidupan, mengajarkan kebaikan kepada orang yang lain, membawa perubahan positif bagi masyarakat. Rasulullah juga bersabda, sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang dibagikan dan dimanfaatkan akan menjadi amal jariah. Ilmu termasuk salah satu amal yang pahalanya tidak terputus setelah seseorang meninggal. Rasulullah SAW bersabda, jika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa mengajarkan ilmu, menulis buku, atau mendidik orang lain merupakan bentuk ibadah yang pahalanya terus mengalir. Selanjutnya, rekan Raw FM dimanapun berada, cara menjadikan aktivitas ilmu sebagai ibadah. Beberapa langkah agar kegiatan menuntut ilmu bernilai ibadah, antara lain, yang pertama sekali itu meluruskan niat karena Allah. Baik. Langkah pertama agar aktivitas ilmu bernilai ibadah adalah niat. Belajar jangan hanya untuk gelar,
kesucian, jabatan, atau keuntungan dunia, tetapi diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kekurangan dan memberi manfaat kepada sesama. Ketika niatnya benar, maka aktivitas yang tampak biasa bisa berubah menjadi amal ibadah. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa nilai amal sangat ditentukan oleh niatnya. Umumnya juga dikuatkan oleh perintah untuk terus menambah ilmu sebagai bentuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, caranya belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk kesungguhan dalam ibadah. Kesungguhan dalam belajar itu termasuk bagian dari ibadah. Orang yang benar-benar berjuang mencari ilmu berarti sedang menempuh jalan yang mulia. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapapun yang mendekati jalan untuk mencari ilmu, yang mendaki untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini menunjukkan bahwa proses belajar yang serius, disiplin, sabar, dan tekun bukan sekedar usaha intelektual, tetapi juga jalan menuju pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, caranya ketiga itu mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang bernilai ibadah bukan ilmu yang hanya dihafal atau dibicarakan, tetapi ilmu yang diamalkan. Semakin banyak itu ilmu melahirkan perubahan akhlak, ibadah, kejujuran, tanggung jawab, dan manfaat, maka semakin besar keuntungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan ulama juga, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa manusia kepada ketaatan, bukan sekedar menambah pengetahuan tanpa pengaruh pada perilaku. Oleh karena itu, orang berilmu harus menjadi teladan dengan akal. Selanjutnya, mengajarkan itu ilmu kepada orang lain. Setelah belajar dan mengamalkan, langkah berikutnya adalah mengajarkan ilmu. Ilmu tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Ketika seseorang membagikan pengetahuan yang benar kepada orang lain, ia sedang memperluas manfaat dan pahala. Dalam ajaran Islam, keberkahan ilmu tampak saat ilmu itu diwariskan, diajarkan, dan menyebabkan orang lain mendapat petunjuk ataupun kebaikan. Oleh karena itu, guru, dai, orang tua, dan siapapun yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat memiliki kedudukan yang sangat mulia. Cara selanjutnya, menggunakan ilmu untuk kemaslahatan umat. Ilmu harus diarahkan untuk kemaslahatan, bukan kerusakan. Pengetahuan yang dimiliki hendaknya dipakai untuk membantu sesama, menyelesaikan masalah, memperbaiki masyarakat, menegakkan keadilan, dan memberikan manfaat bagi umat. Jika ilmu digunakan untuk hal yang merusak, menipu, atau menzalimi orang lain, maka ilmu itu kehilangan nilai ibadahnya. Sebaliknya, jika ilmu membawa maslahat, maka ia menjadi jalan kebaikan yang besar, sangat besar juga ya. Inilah salah satu tanda ilmu yang bermanfaat dalam pandangan Islam. Baik, untuk Ibu Nikma itu kita tadi sudah coba paparkan, sudah coba dijelaskan dari Ibu Nikma, mulai dari sisi keagamaan seperti bagaimana, hadis Rasul seperti apa, bahkan daripada ulama-ulama juga yang mendefinisikan ilmu, ABC dan lain sebagainya tentunya. Tapi ini Ibu Nikma kan backgroundnya sebagai pendidik nih. Ini saya yakin udah cukup lama harusnya ya menjadi seorang pendidik, sudah ada pengalaman gitu, sudah ada jam terbang yang cukup. Nah, ini melihat tema kita ini kan tentang ilmu. Nah, Ibu Nikma ini kan pasti berkecimpung dengan mahasiswa-mahasiswi ya, yang berbagai macam ragam ya, yang mulai dari sifatnya A, B, C, D, dan sampai Z. Nah, ini kalau Ibu Nikma lihat ya, untuk edisi bulan Ramadan ini masih ada interaktif pembelajaran sedikit banyaknya mungkin ya. Bagaimana sih Bu Nikma melihat apakah memang ilmu-ilmu yang saat ini untuk mahasiswa di ruang lingkup Ibu Nikma saja, apakah memang sudah mulai menjalankan di niat untuk Allah hanya memang, atau mungkin hanya udah deh selesai aja gitu, orang deadline gitu, udah deh berkecimpung nggak tahu menau gitu. Oke, boleh disampaikan juga singkat Bu Nikma sebelum kita
jeda untuk segmen pertama ini, silakan. Oke, baik. Terima kasih ya pada ini. Untuk jam terbang itu tidak pernah putus ya. Harus terus kurang. Terkait dengan bagaimana pandangan seorang dan khususnya di kalangan mahasiswa di bulan Ramadan ini, bagaimana ya kalau kita menanggapinya, mahasiswa alhamdulillah kita ada pertemuan ya. Masih ada pertemuan, baik. Ya ada beberapa yang masih bimbingan, ada juga yang melaksanakan online, bahkan ada juga beberapa dari mahasiswa itu turun ke jalan bagi-bagi takjil tanpa mengabari. Silakan ya. Jadi mereka sudah ada niat, jadi mengajarkan tentang berbagi. Nah, bagaimanapun caranya, maksudnya dari mana dapat dananya, dan itu juga sudah lumayan sangat luar biasa untuk kalangan mereka, mendidik diri mereka sendiri cara berbagi. Terus bagaimana mereka berkolaborasi dengan yang lainnya, dan Ramadan ini mereka masih aktif. Bahkan kalau kita lihat juga kan, betul, saya juga lihat tuh pakai PDH baju segala macam ya, berbagai macam kampus. Nah, berarti Bu Nikmah, apakah bagian dari ilmu yang tadi itu merupakan disiplin yang diimplementasikan, kemudian ingin berbagi kepada masyarakat, baik itu berbagi takjil, mungkin membantu anak-anak yatim dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk dari tujuan dari ilmu tadi? Oke, sebenarnya kan itu memang termasuk ya. Jadi kita memang harus temukan dulu pola pikirnya, bagaimana ya kaitannya. Sebenarnya kalau kita sudah menuntut ilmu, mungkin dari situ kita mengetahui bahwa cara berbagi itu sangat luar biasa. Betul ya. Kalau kita tidak ada menuntut ilmu, mungkin kita sendiri tidak pahamnya. Sebagaimana pamannya, sekolah ada untuk menciptakan pakar. Sekolah ada untuk memperbaiki rakaat sholat ya, seperti itu kan. Kalau tidak nanti menuntut ilmu, mungkin kita tidak tahu bagaimana cara melaksanakan sholat. Nah, mereka juga begitu. Jika walaupun tidak hanya langsung dari pendidiknya, mungkin mereka bisa belajar dari mana saja. Apalagi sekarang zaman yang semakin canggih ya. Ternyata ibadah itu bukan hanya tentang yang resmi saja ya, yang formal, tapi bisa dari segi kita berbagi. Apalagi kita melihat ya sosok-sosok masyarakat ini menganggap kita sangat antusias sekali saat kita datang ya, sangat bahagia mereka. Mungkin dari situ juga mereka belajar. Baik, ini masih menarik sebenarnya untuk kita bahas, untuk kita kulik terus secara mendalam, tetapi kita akan jeda terlebih dahulu dengan beberapa iklan. So, untuk rekan raul semuanya, Anda yang masih ingin bertanya dan juga berpartisipasi memberikan opini di 082299996105. Hubungi dari via chat WhatsApp dan juga SMS, dan tetap stay tune bersama kami hanya di 105 Radpan Your Lifestyle. 105 FM masih bersama saya Erjinanda dalam program kajian Ramadan, masih dengan tema yang sama, menjadikan ilmu sebagai jalan ibadah. Dengan narasumber kita ada Ibu Nikmah Sari Hasibuan, Magister Pendidikan, selaku juga Ketua PDNA Kota Padang Sidimpuan. Tadi kita udah sempat jeda sesaat, kali ini di segmen kedua kita akan coba tanya lagi untuk Ibu Nikmah, kira-kira pemaparan apa nih yang akan disampaikan untuk segmen kode ini untuk seluruh pendengar setia kami, rekan raul dimanapun Anda berada. Untuk Ibu Nikmah mungkin boleh disampaikan lagi sebelum nanti kita coba interaktif kembali ya. Baik, terima kasih Erjinanda. Semoga Erjinanda tahu apa itu PDN. Betul. Oke, silakan. PDNA itu pimpinan daerah Nasyaratul Aisyah Kota Sidimpuan. Mungkin rekan raul FM dimanapun berada ada yang tidak mengetahui apa sih dari tadi Erjinanda. Ya, betul. Ya kan? Jadi di sini Nasyaratul Aisyah itu merupakan ya organisasi, kalau kita bahasa umumnya, bahasa awamnya itu anak gadisnya Muhammadiyah. Bujing-bujing ya istilahnya. Ya, betul. Jadi kita ada, alhamdulillah ada. Kalau di Muhammadiyah itu ada namanya Angkatan Wilma, ada Angkatan Pelajar Muhammadiyah, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan ada Nasyaratul Aisyah, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Tapak dan seperti itu. Jadi nanti rekan FM dimanapun berada, jika kita menyampaikan PDNA berarti pimpinan daerah Nasyaratul Aisyah. Baik, kita lanjut ya. Silakan. Bagaimana mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu akan jalan ibadah itu. Jadi kita ini masuk kepada beberapa kisahnya. Oke, ini menarik nih, silakan. Imam Al-Ghazali juga menaruh perhatian besar pada keutamaan ilmu yang bermanfaat.
terutama ilmu yang membimbing manusia pada perbaikan agama, penyucian jiwa, Ya. dan pembentukan akhlak. Jadi inti ilmu dalam Islam bukan sekedar mengetahui, tetapi mendekatkan kepada Allah dan menjadi lebih baik perilakunya. Oleh karena itu, ukuran kemuliaan ilmu bukan sekedar banyaknya informasi, melainkan sejauh mana ilmu itu menumbuhkan iman, adab, dan amal soleh. Kisah para ulama, ada kisah Imam Al-Bukhari, perjalanan panjang demi ilmu. Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari adalah salah satu ulama terbesar dalam hadis. Dalam hadis ya. Sejak kecil beliau memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap ilmu. Pada usia remaja, beliau melakukan perjalanan ke berbagai negara seperti Baghdad dan Syam untuk mengumpulkan hadis. Hadis Nabi ya maksudnya. Ya, betul. Perjalanan tersebut memakan waktu bertahun-tahun dan penuh kesulitan. Dikisahkan bahwa beliau pernah berjalan sangat jauh hanya untuk memastikan kebenaran satu hadis. Satu hadis nih. Namun, ketika melihat seorang perawi menipu hewan dengan berpura-pura memberi makanan, Imam Bukhari menolak mengambil hadis darinya karena meragukan kejujurannya. Jadi kalau ini ilmu pelajaran yang dapat kita petik, ilmu harus dicari dengan kesungguhan. Kejujuran dan integritas sangat penting dalam menuntut ilmu. Ada juga kisah Imam Syafi'i ya, kesungguhan dalam belajar. Muhammad ibnu Idris Al-Syafi'i dikenal sebagai ulama yang sangat cerdas dan tekun dalam belajar. Ketika kecil, keluarganya sangat miskin, sehingga beliau tidak memiliki cukup kertas untuk menulis pelajaran. Oleh karena itu, beliau menulis pelajaran di tulang-tulang atau potongan kulit yang ditemukan. Berkat kesungguhan tersebut, pada usia muda beliau telah menghafal Al-Quran dan kisah Al-Mutawwal karya Imam Malik ya kalau nggak salah. Nah, beliau pernah berkata, barang siapa menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Dua-duanya didapat ya, nih. maka pelajaran yang dapat kita petik itu, keterbatasan tidak boleh menghalangi semangat belajar. Ilmu adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada juga ya kisah Imam Ahmad bin Hanbal, belajar sepanjang. Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama besar ahli hadis. Beliau menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk mengumpulkan hadis Nabi. Bahkan ketika sudah menjadi ulama besar, beliau tetap menghadiri majelis ilmu. Suatu hari seseorang bertanya kepada beliau, sampai kapan seseorang menuntut ilmu? Beliau menjawab, dari tinta hingga ke yang. Dia menyampaikan seperti itu ya. Maka pelajaran yang dapat kita petik, menuntut ilmu tidak mengenal usia. Belajar adalah proses panjang hayat. Ada juga kisah Imam Al-Ghazali meluruskan niat dalam ilmu. Abu Hamid Al-Ghazali adalah seorang ulama besar dan profesor terkenal di madrasah salah satu Baghdad ya. Meski memiliki kedudukan tinggi, beliau merasa bahwa niatnya dalam menuntut ilmu perlu diperbaiki. Karena itu beliau meninggalkan jabatan tersebut dan melakukan perjalanan panjang untuk memperdalam ilmu serta mendekatkan diri kepada Allah. Beliau kemudian menulis karya besar juga. Ada suatu karya besar yang namanya Ihya Ulumuddin ya, yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Nah, jadi dari situ kita dapat mengambil hikmahnya, ilmu harus membawa manusia semakin dekat kepada Allah. Jika semakin jauh berarti bukan yang beribadah ya. Niat yang ikhlas sangat penting dalam menuntut ilmu. Jadi ada juga ya ini salah satu kisah yang tidak luput dari kita, sering diceritakan yang tentang Ahmad Dahlan, yang menunjukkan bahwa ilmu adalah jalan ibadah. Terjadi ketika beliau mengajarkan tafsir Al-Quran kepada murid-murid beliau. Kisah yang mengajarkan surah Al-Ma'un berulang-ulang. Suatu ketika, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan tafsir surah Al-Ma'un kepada para murid. Ayat-ayat tersebut beliau ulangi berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Para murid merasa heran
Karena biasanya seorang guru kan akan melanjutkan ke Betul, ayat ya. berikutnya ya setelah selesai Mm-mm. menjelaskan. Akhirnya salah satu seorang murid bertanya, Hmm. wahai kiai seperti itu ya, mengapa ayat ini terus diulang? Bukankah kami sudah memahaminya? Haji Ahmad Dahlan kemudian menjawab dengan penuh makna. Apakah kalian sudah mengamalkannya? Beliau lalu menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak peduli kepada orang miskin. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maun tersebut. Setelah itu beliau meminta para murid mencari anak yatim dan fakir miskin di sekitar mereka, membantu mereka dan merawat mereka. Wah. Barulah setelah para murid benar-benar mengamalkan isi ayat tersebut, Haji Ahmad Dahlan ini melanjutkan pelajaran ke yang berikutnya. Waduh, Insya Allah sekali nih. Ya, itu berarti hikmahnya kan, belajar Al-Quran bukan sekedar memahami teks, tetapi harus diamalkan. Terus ilmu menjadi bernilai ibadah ketika membawa manfaat bagi sesama. Mengajarkan, belajar, dan mengamalkan ilmu adalah satu kesatuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu itu memang dalam Islam bukan sekedar aktivitas akademik, melainkan jalan menuju ibadah dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang benar, kesungguhan dalam belajar, serta mengamalkan ilmu yang diperoleh, seorang Muslim, seorang Islam dapat menjadikan setiap proses belajar sebagai amal yang bernilai pahala. Ilmu yang bermanfaat tidak hanya meningkatkan kualitas kehidupan duniawi, tetapi juga menjadi bekal yang terus mengalir pahalanya hingga akhirat. Oke, baiknya mendengar cerita tadi dari Ki Haji Ahmad Dahlan ini benar-benar menarik ya. Berbicara tentang ilmu dan benar-benar harus diimplementasikan ternyata ya, dan harus dicari saat itu juga agar selesai ya, dalam satu subbab itu seperti itu. Baik, Ibu Nikma, tapi sebelum itu ini sudah ada beberapa ya yang ingin bertanya tentunya dari via chat WhatsApp. Saya bacakan terlebih dahulu, mohon ditanggapi nanti ya. Ini ada dari Kak Nisha di Sosa katanya. Assalamualaikum dan selamat siang untuk narasumber dan juga Erjinanda. Waalaikumsalam dan selamat siang untuk Kak Nisha yang ada di Sosa. Apa kabar? Semoga puasanya lancar terus ya. Izin bertanya, tapi sebelumnya saya mau cerita dulu, jangan panjang-panjang ya durasi nih. Oke. Narasumber tadi menjelaskan bahwasanya ilmu adalah salah satu kunci menuju surga. Hal itu saya juga setuju sebenarnya, Erjinanda. Jangan ke saya kan narasumbernya nih ya. Nah, berbicara tentang itu, tentu kita harus memiliki iman dan juga takwa ya untuk menjalankan ilmu tersebut. Akan tetapi, banyak di sekitaran saya atau mungkin orang-orang yang saya kenal memiliki ilmu yang menurut saya secara pribadi luar biasa sekali. Luar biasa gimana nih, pintar ya maksudnya ya. Pintar dan juga memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang menjadi pertanyaan saya, dari pandangan sekitar saya, attitude mereka kurang terhadap peduli terhadap sesama, termasuk atau mungkin kamu nih yang terjolimi merasa ya, bisa ya. Korban jadi curhat nih, gak apa-apa, it's okay. Nah, apakah itu menjadi ridho terhadap Allah dan bagaimana tanggapan untuk narasumber? Terima kasih, mohon dijawab, dikasih emot senyum dan tangan. Oke, sama-sama untuk Anissa di saya. Kita coba tanya nih narasumber. Gimana nih Ibu Nikma untuk masalah tersebut? Aduh, luar biasa pertanyaannya. Tapi jawabannya wallahu a'lam ya. Subhanallah. Baik. Terima kasih untuk ada Kak Nisa di Sosa tadi ya, dari Sosa. Tetap semangat ya, Masya Allah. Luar biasa sekali. Mungkin semoga tidak korban dan tidak pelaku. Ya betul. Betul, nggak pelaku ya. Memang banyak dari, mungkin bukan cuma Nisa saja. Kita saja mungkin ya di sini, kita sekitar kita sendiri pasti ada. Kita merasa kok udah sekolahnya dia tinggi-tinggi. Nah, betul. Kenapa sih seperti itu? Iya betul, mungkin seperti itu nih. Iya kan. Namun walaupun itu kan komentar kita pribadi. Betul. Itu kita bebas saja sebenarnya berasumsi bagaimana seseorang itu. Namun apakah termasuk itu dekat ridho kepada Allah? Kembali lagi ya. Terkait siapapun dia, kalau dia hanya sebatas ilmu untuk pribadi terus tidak diamalkan, nggak akan dapat pahalanya. Terus ada juga orang itu yang belum bisa menerima kolaborasi, dalam artian belum bisa berbagi ilmu, hanya untuk dirinya sendiri. Tapi terkadang seseorang itu juga tidak tahu bahwa dia tidak bermanfaat kepada orang lain, tidak tahu. Jadi kalau untuk apakah mereka termasuk sudah mendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak berbaginya, dengan tidak mengamalkannya? Ya Allah akbar. Itu hanya Allah yang tahu ya. Namun kita dari kita yang bicarakan ya dari awal.
hadis Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia yang sebenarnya itu manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya seperti itu. Mungkin belum dapat ya apa yang dikatakan dengan materi kita kali ini. Tapi semoga nantinya suatu ketika dapatlah hidayah bahwa ternyata ini enaknya berbagi. Ini enaknya kita bermanfaat kepada orang lain. Seperti itu ya nih saya. Berdoa saja ya sayang. Baik, untuk Kanisa di saya, untuk kamu merasa teman-teman kamu nih agak-agak julid, agak-agak cidur ya, suruh dengerin One Up FM dengan kajian Ramadan tiap hari ya. Biar kalbunya terbuka tuh. Untuk Kak Nisa di saya semoga menjawab. Oke, ini masih ada satu lagi, ini anonim dengan nomor ujung 27. Ini yang anonim, saya dari Bu Nikma, saya sampai sekarang nggak tahu nih siapa orangnya, perempuan atau laki-laki saya nggak tahu deh. Tapi kita panggil kakak aja ya. Assalamualaikum Rafen, selamat siang. Dan narasumber juga katanya, selamat siang dan waalaikumsalam. Izin bertanya seputar dari ilmu dan pendidikan. Ini yang akan saya tanyakan kepada narasumber. Boleh-boleh aja, sah-sah aja ya. Katanya berbicara tentang adik apa nih, adik marorot kamu. Oke, katanya adik saya sedang berumur 6 tahun katanya, mau menuju kelas 1 SD. Akan tetapi saya melihat ilmu dan juga wawasannya masih sangat kurang. Oke, diajarin dong. Katanya ingin bertanya kepada narasumber. Padahal saya sudah belajar bersama. Belajar mendidik bersama katanya, setiap sore hingga malam hari. Akan tetapi saya merasa kurang maksimal capaian untuk adik saya secara pribadi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah di sini ada kesalahan dari diri saya yang susah untuk berbagi kepada orang lain, atau mungkin dari dari adik saya yang tidak bisa menerima pemahaman yang saya berikan? Tanggapan singkat dari ini bagaimana? Mau singkat aja nih. Gimana nih tanggapannya singkat dari pemateri siang hari ini? Terima kasih katanya. Oke, gimana tuh dari Bu Nikmah? Oke, baik, terima kasih ya. Soalnya sangat luar biasa, tidak ada yang salah. Oke, tidak ada yang salah. Oke. Bagaimana seorang anak itu masih baru umur 6 tahun. 6 tahun tuh katanya. Sedangkan si kakak tadi nggak tahu umurnya berapa. Belum, nggak tahu nih berapa nih. Semoga bukan SMP. Ya, tapi itulah dia. Begini. Dari pertanyaan yang diberikan, ternyata kita mengajarkannya dia dari siang ke malam. Dari sore ke malam katanya. Mungkin dari sore ke malam itu anak-anak, si adiknya ini tidak masuk ya apa yang disampaikan. Tapi coba kalau disuruh dia membaca satu kata ataupun mengajarkan satu kata setelah sholat subuh, dia lebih bermakna ya. Karena saya dulu terapnya begitu. Gitu ya. Kalau ketika kita membaca tidak bisa kita pahami, diajarkan oleh orang tua. Bahkan kita sampaikan tadi, orang tua juga semakin pendidikan. Nah, habis sholat subuh coba baca berapa kali. Ternyata keheningan suasana pagi itu masuk ke ubun-ubunnya. Sampai walaupun dia satu kata, satu kalimat, satu paragraf, ternyata alhamdulillah masuk. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama tadi si kakak itu mengajarkan 6 tahun ya ini ya. 6 tahun katanya. 6 tahun itu memang masih perlu dimonitor ya. Perlu dimonitor. Namun tidak boleh kita mengajarinya dengan menggurinya. Karena bagaimana? Status si kakak bukan menggurinya. Karena kenapa? Seorang adik akan lebih percaya ketika dia menganggap itu guru sekolah resminya. Gitu ya. Iya. Sama kayak diri sendiri. Saya guru lebih percaya apa yang disampaikan oleh guru daripada apa yang disampaikan orang internal ya, artian keluarga, abang seperti itu. Nah, jangan terlalu khawatir si kakaknya. Gak apa-apa masuk SD saja. Maksudnya nanti sejalan, atau akan secara berlangsung, secara tahap demi tahap. Jadi bukan berarti kakaknya salah mengajarkan, tidak. Yang salah itu kalau pada RT. Waduh. Iya kan. Dan insya Allah semangat terus kakaknya, dipantau adiknya. Terus ingat cara mengajarinya bukan menggurui, karena kita posisinya bukan sebagai formal, tapi kita mengajaknya bermain, ikut di dalamnya nimbrung seperti. Oke, baik ya untuk kakak dengan nomor ujung 27 ya. Mungkin boleh tuh terapi subuh, apalagi sekarang bulan Ramadan ya, baik ya kan. Subuh itu rasanya damai habis sahur seperti itu. Nah, boleh tuh diajak dari kakak dengan nomor ujung 27 ya. Oke, semoga menjawab. Kalau belum menjawab, dengerin terus kajian Ramadan tiap harinya ya. Atau mungkin nanti boleh privat nih pada Berikma. Oke, Berikma ini juga waktu kita sebenarnya udah mulai di penghujung, nggak berasa ya. 1 jam nggak berasa, kurang lebih ada 5 menit lagi. Nah, oke, boleh disampaikan Berikma di segmen ketiga ini sebelum nanti kita menuju di closing statement juga. Ya, silakan. Baik, terima kasih RJ Nanda dan rekan Raul dimanapun berada. Betul. Tentang bagaimana menjadi ilmu sebagai jalan ibadah. Betul. Marilah kita menyadari ya,
bahwa setiap langkah kita menuju menuntut ilmu adalah langkah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap huruf yang kita pelajari, setiap pengetahuan yang kita pahami, dan setiap ilmu yang kita amalkan, semuanya dapat menjadi jalan ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lelah menuntut ilmu. Karena ilmu bukan hanya menerangi pikiran kita, tetapi juga menerangi jalan hidup kita menuju akhirat. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak hanya pandai mencari ilmu, tetapi juga ikhlas mengamalkan dan menyebarluaskannya. Sehingga ilmu itu menjadi cahaya yang terus mengalir pahalanya, bahkan ketika kita sudah tiada. Mari kita jadikan setiap belajar, setiap mengajar, dan setiap berbagi pengetahuan sebagai ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah. Semoga Allah memberkati ilmu kita, melapangkan hati kita untuk terus belajar, dan menjadikan ilmu yang kita miliki sebagai jalan menuju surga. Oke, baik. Ibu Nikma, saya boleh minta satu mungkin closing statement penutup untuk saya ingin, karena banyak nih belakangan pendengar kita ada generasi Z ya, Gen Z ini. Boleh satu closing singkat aja mungkin dari Ibu Nikma ya, kira-kira mengenai ilmu itu untuk generasi Z sekarang. Bagaimana sih pentingnya kira-kira gitu, dan juga bagaimana mengamalkannya biar ridho tadi seperti kisah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Singkat aja dari Ibu Nikma, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Manda ini untuk closing ya. Silakan. Ya. Tentang dia di sini. Ya. Nah, dari jari bisa menjadi ladang ibadah. Oke. Maksudnya bagaimana? Gimana tuh? Apa yang kita di HP, apa yang kita maknai, apalagi dari sekarang ya, dari jari bisa menjadikan ladang pahala, ladang ibadah kita. Berdakwah saja, maksudnya kita tidak tahu itu berdakwah. Dari HP kita ketik saja. Bapaknya seperti ini ya. Kita membuat kebersihan adalah sebagian dari iman gitu kan. Nah, itu tanpa kita sadari kan, kalau kita mau membuat ke media sosial akan terus dibaca berulang-ulang oleh orang lain, itu akan menjadi juga tanpa kita sadari ya. Betul. Jadi apa kita juga yang kedua tuh yang Gen Z pandai-pandai memfilter. Pandai-pandai memfilter, apalagi dari jari bisa ya tadi dari jari bisa lembaga, tapi bisa juga menjadi bumerang untuk kita. Baik ya, filosofis ya kalau menurut saya ya, dari jari ke ladang. Baik, untuk rekan Rau semuanya ya, tak berasa kalau program Ramadan di kajian Ramadan siang hari ini edisi 15 Maret 2026 bertepatan di hari Ahad juga telah selesai ya, karena sekarang sudah bermasuki 13:58 menit waktu Indonesia Barat. 13:58 ya. Ini efek puasa nih. Baik, tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak, sebesar-besarnya kepada narasumber kita siang hari ini, kepada Ibu Nikma Sari Hasibuan, Magister Pendidikan, yang telah memberikan tausiah gambaran mengenai ilmu kepada kita semua. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi dan mendengarkan Station 105 Pratam dimanapun Anda berada. Dan tentunya 5 hari ke depan masih ada kajian Ramadan dengan narasumber yang berbeda, dengan tema yang berbeda-beda untuk menemani siang hari Anda selama bulan puasa ini. Jadi tetap stay tune terus bersama kami. Dan akhir kata dari saya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap stay tune dengarkan kami hanya di 105 Rakan Your Lifestyle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Station.